Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari dengan NIM C022042, kelas Manajemen B, Angkatan 2022, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Sulawesi Barat. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penganggaran. Nah, jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah penganggaran dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Wulan Ayuandiani, SEM. Nah, jadi untuk teman-teman, saya harapkan dapat menyimak video saya dengan baik. Terima kasih. Nah, jadi anggaran dapat didefinisikan sebagai rencana yang dinyatakan dalam angka-angka dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Ini mencerminkan semua kegiatan operasional dan finansial perusahaan, termasuk perencanaan, pemasukan, dan pengeluaran yang dilakukan secara sistematis. Nah, anggaran tidak hanya digunakan sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai alat koordinasi dan kontrol dengan anggaran. Nah, manajemen dapat mengevaluasi kinerja perusahaan melalui perbandingan antara realisasi dan rencana. Selain itu, anggaran menjadi dasar untuk menetapkan standar kerja bagi berbagai bagian dalam organisasi sehingga setiap departemen dapat bekerja lebih terarah dan efisien. Nah, jadi selanjutnya apa sih tuh penganggaran perusahaan? Nah, jadi penganggaran perusahaan ini merupakan proses menyusun anggaran yang melibatkan perencanaan seluruh aktivitas perusahaan secara kuantitatif. Nah, hasil dari proses ini adalah sebuah anggaran perusahaan, yaitu dokumen keuangan yang mencerminkan strategi operasional dan finansial perusahaan untuk periode yang akan datang. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu adalah peramalan penjualan. Nah, jadi sebelum menyusun anggaran penjualan, perusahaan perlu terlebih dahulu melakukan peramalan penjualan. Nah, peramalan ini adalah proses memperkirakan jumlah penjualan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data historis, tren pasar, perilaku konsumen, dan kondisi ekonomi. Nah, peramalan penjualan yang akurat sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan anggaran lainnya, seperti produksi, pembelian bahan baku, hingga tenaga kerja. Jika peramalan ini tidak tepat, maka akan berdampak pada seluruh rantai aktivitas perusahaan. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan analisis tren dalam ramalan penjualan. Apa sih itu analisis tren? Jadi, analisis tren adalah salah satu metode statistik yang digunakan dalam peramalan atau forecasting. Nah, jadi penjualan berdasarkan pola data historis dari waktu ke waktu. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola umum atau arah gerak data dalam jangka panjang, baik meningkat, menurun maupun tetap. Nah, kemudian analisis tren sangat berguna dalam kegiatan penganggaran. Nah, khususnya saat perusahaan ingin mengetahui proyeksi penjualan di masa depan untuk penyusunan anggaran penjualan dari produksi. Nah, kemudian ada metode ramalan penjualan. Yang pertama itu ada metode kualitatif. Nah, metode ini tidak menggunakan data angka atau statistik secara mendalam, melainkan berdasarkan intuisi, pendapat para ahli, pengalaman masa lalu, atau penilaian subjektif. Nah, kemudian ada metode kuantitatif. Nah, metode ini mengandalkan data historis dan analisis statistik untuk membuat ramalan. Sangat cocok untuk produksi dengan data penjualan yang stabil dalam jangka waktu tertentu. Nah, metode ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama jenis analisis tren dalam metode kuantitatif itu ada analisis regresi. Nah, analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas atau X dari satu variabel terkait atau Y dalam konteks penjualan. Nah, X bisa berupa waktu, promosi, harga, dan lain-lain, sedangkan Y adalah jumlah penjualan. Nah, kemudian yang kedua itu analisis tren garis lurus atau linear trend analysis. Nah, ini dia itu dibagi lagi, yaitu ada yang pertama metode kuadrat terkecil. Nah, metode ini mencari garis lurus terbaik yang mewakili data historis penjualan dengan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Nah, rumusnya itu Y sama dengan A ditambah BX, nah di mana nilai A dan B dihitung menggunakan formula statistik berdasarkan data historis. Kemudian yang kedua itu ada metode momen. Nah, metode ini menggunakan nilai-nilai momen statistik seperti rata-rata dan deviasi. Nah, dari data penjualan untuk membentuk garis tren, metode ini lebih sederhana daripada metode kuadrat terkecil tetapi kurang akurat.
Nah, selanjutnya itu ada analisis tren bukan garis lurus atau non-linear trend. Nah, dia ini digunakan ketika data tidak membentuk pola linear atau garis lurus, tetapi mengikuti pola melengkung atau pertumbuhan cepat atau lambat. Nah, yang pertama itu ada tren parabola kuadrat. Nah, dia ini digunakan jika data menunjukkan pola lengkung, naik lalu turun, atau sebaliknya. Nah, kemudian ada tren eksponensial. Nah, tren eksponensial ini itu cocok digunakan saat pertumbuhan penjualan bersifat progresif, misalnya pertumbuhan pasar teknologi atau startup. Nah, baik, jadi tren yang terakhir dalam analisis kuantitatif itu ada standar kesalahan peramalan atau forecasting error. Nah, jadi setiap metode peramalan pasti memiliki tingkat kesalahan. Nah, untuk mengetahui seberapa akurat peramalan yang dibuat, digunakan ukuran kesalahan atau error seperti mean absolute deviation atau MAD, kemudian mean square error atau MSE, kemudian mean absolute presenting error atau MAPA. Nah, jadi analisis tren dalam peramalan penjualan ini tuh sangat penting karena membantu perusahaan memperkirakan penjualan masa depan berdasarkan data historis. Pemilihan metode yang tepat, baik kualitatif maupun kuantitatif, akan sangat bergantung pada kondisi data, jenis produk, dan karakteristik pasar. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh perhitungan ramalan penjualan. Nah, di sini ada data penjualan tahun 2016 sampai 2019 pada PT Buah Sinar Mambi. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung ramalan jualan tahun 2022 bila menggunakan metode kuadrat terkecil di mana sigma X sama dengan 0. Nah, jadi rumus yang kita gunakan yaitu adalah A sama dengan sigma Y dibagi dengan N, kemudian B sama dengan sigma X Y dibagi dengan sigma X pangkat 2. Sehingga hasilnya A sama dengan 1301 dibagi dengan 4 dan B sama dengan 1149 dibagi dengan 20. Karena nilai dari sigma Y itu 1301 dan N itu adalah 4. Kemudian nilai dari sigma XY itu 1149 dan sigma X pangkat 2 itu adalah 20. Sehingga nilai dari A sama dengan 325,25 dan nilai dari B sama dengan 57,45. Persamaan tren garis lurus rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali dengan X, sehingga ramalan jualan tahun 2020 sama dengan 325,25 ditambah dengan 57,45 dikali dengan 5 sama dengan 612,5. Jadi dengan menggunakan rumus tren garis lurus, perusahaan PT Buah Sinar Mambi mampu memprediksi penjualan tahun 2020 sebanyak 613 buah. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu adalah anggaran penjualan. Nah, jadi anggaran penjualan adalah dokumen penting yang merinci berapa banyak barang atau jasa yang akan dijual selama periode tertentu, serta berapa pendapatan yang akan diperoleh dari penjualan tersebut. Nah, ini merupakan anggaran awal yang menjadi dasar untuk menyusun anggaran lainnya seperti produksi dan keuangan. Nah, dalam penyusunannya, anggaran penjualan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kapasitas produksi, kondisi pasar, harga produk, strategi pemasaran, dan daya beli konsumen. Sebuah anggaran penjualan yang realistis akan memberikan arah bagi tim produksi dan distribusi dalam menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan. Nah, fungsi utama anggaran penjualan adalah sebagai alat perencanaan untuk mengatur pendapatan serta sebagai alat pengendalian untuk memantau apakah penjualan berjalan sesuai target yang ditetapkan. Nah, jadi pembahasan kita selanjutnya yaitu adalah anggaran produksi. Nah, setelah anggaran penjualan tadi itu ditetapkan, perusahaan harus membuat anggaran produksi, yaitu rencana mengenai jumlah barang yang harus diproduksi dalam periode tertentu untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, anggaran ini memperhitungkan stok awal dan stok akhir yang diinginkan. Misalnya, jika perusahaan ingin menjaga ketersediaan stok barang di gudang, maka jumlah produksi harus lebih tinggi dari jumlah penjualan. Nah, anggaran produksi sangat penting dalam mengkoordinasikan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku agar kegiatan produksi bisa berjalan efisien. Nah, penyusunannya bisa menggunakan berbagai pendekatan tergantung pada strategi perusahaan seperti menstabilkan jumlah produksi, kemudian menyesuaikan produksi dengan permintaan dan mengelola fluktuasi persediaan.
Nah, setelah anggaran produksi tadi, ada lagi namanya anggaran bahan baku. Nah, jadi anggaran bahan baku ini adalah perencanaan mengenai berapa banyak bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi selama periode tertentu. Tujuan dari anggaran ini adalah memastikan bahwa proses produksi tidak terhambat karena kekurangan bahan baku. Nah, anggaran bahan baku juga menghitung jumlah bahan yang harus dibeli. Nah, memperhitungkan persediaan awal dan akhir bahan baku. Selain itu, anggaran ini membantu dalam pengelolaan biaya pembelian, penyimpanan, dan transportasi bahan baku agar tetap efisien. Nah, dengan adanya anggaran bahan baku ini, perusahaan itu dapat menghindari pembelian berlebihan atau kekurangan, kemudian menjaga kualitas produk dan mengontrol biaya produksi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu anggaran biaya dan beban. Nah, jadi anggaran ini mencakup berbagai jenis pengeluaran yang terjadi selama proses produksi dan operasional. Nah, beberapa komponen penting dalam anggaran biaya yaitu jadi yang pertama itu ada anggaran tenaga kerja langsung. Nah, jadi ini merupakan estimasi upah atau pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Nah, ini penting agar perusahaan tahu berapa biaya yang harus disiapkan untuk membayar tenaga kerja. Kemudian yang kedua itu ada anggaran overhead pabrik. Nah, jadi berisi seluruh biaya tidak langsung dalam proses produksi seperti biaya listrik, air, pemeliharaan mesin, penyusutan, dan biaya lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada anggaran biaya konversi. Nah, yaitu gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Nah, biaya ini menggambarkan seluruh usaha yang dibutuhkan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Kemudian yang terakhir yaitu anggaran beban usaha. Nah, yaitu merupakan anggaran untuk semua biaya operasional selain biaya produksi seperti pemasaran, distribusi, dan biaya administrasi. Tujuan dari anggaran ini adalah untuk merinci dan mengontrol semua pengeluaran agar tetap dalam batas yang direncanakan, serta memastikan seluruh aktivitas bisa berjalan lancar. Jadi yang terakhir itu ada anggaran laba rugi. Jadi anggaran laba rugi adalah laporan yang disusun untuk memperkirakan seberapa besar keuntungan atau kerugian perusahaan dalam satu periode mendatang. Ini mencakup estimasi pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasional, serta estimasi pajak. Nah, anggaran ini biasanya merupakan hasil akhir dari seluruh proses penganggaran yang telah dilakukan sebelumnya, baik itu penjualan, produksi, biaya. Nah, manfaat utamanya adalah memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan jika seluruh rencana berjalan sesuai dengan anggaran. Nah, anggaran laba rugi ini digunakan untuk yang pertama itu menilai potensi profitabilitas perusahaan. Kemudian yang kedua, memberikan dasar pengambilan keputusan investasi dan ekspansi. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi efisiensi strategi manajerial. Baik, itulah tadi pemaparan presentasi materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih.